Bagaimana Mas Gun-Gun melihatnya dengan Partai Golkar yang bertemu dengan parpol lintas koalisi secara berturut-turut? Nasdem, sebelumnya ada PKS dan sekarang PKB. Apakah koalisi yang saat ini sudah terbentuk masih mungkin Mas bubar dan kemudian bergabung dengan koalisi lainnya, Mas Gun-Gun? Oke, potensi untuk koalisi itu deadlock ya, itu memang masih ada. Kenapa? Karena bicara dua faktor. Pertama yang disebut dengan kesepahaman, yang kedua bicara soal kesepakatan. Itu dua hal yang kerap kali tidak berjalan linier ya, melainkan reciprocal, timbal balik ya. Aksi reaksi di antara partai-partai yang bersilaturahmi, partai-partai yang membangun komunikasi politik. Yang sepaham aja belum tentu sepakat gitu ya. Biasanya variabel yang kemudian membuat potensi deadlock itu biasanya ada tiga ya. Pertama bicara soal paket pasangan, capres, cawapres. Ini top of the ticketnya siapa, kemudian misalnya cawapresnya siapa. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena bicara soal kepentingan masing-masing untuk positioning. Kemudian yang kedua itu bicara soal faktor misalnya pembiayaan pemilu, kemudian skema power sharing gitu ya, yang itu tidak mudah juga untuk dibicarakan. Nanti tentu akan bicara soal momentum untuk kemudian bersepakat, dan puncak dari kesepahaman itu adalah deklarasi siapa yang kemudian misalnya berada dalam posisi capres, cawapres, dan itu kemudian Mas Andro, menurut saya akan bicara soal timing nanti. Soal sekarang Partai Golkar, itu bagi saya bacaannya adalah ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Ya, ini kan bicara instrumen-instrumen negosiasi politik nih. Pertama misalnya, ini pintarnya menurut saya strategi Golkar. Pertama adalah menghidupkan dulu ya yang disebut dengan KIB itu bersama-sama dengan PAN ya kan, dan P3 di awal-awal ini kan semacam menjadi jaring pengaman nih sebenarnya ya kan, dan itu apakah kemudian Golkar misalnya sebagai game maker sendiri atau juga ada man behind the screen, itu tentu persoalan lain ya. Tapi yang jelas ini adalah jaring pengaman yang kemudian menurut saya menunjukkan Golkar selangkah lebih maju waktu itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi dia membuka area yang memungkinkan opsi-opsi itu hidup, ya kan? Dengan mencoba untuk memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Misalnya bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan PKB hari ini, bertemu dengan PKS. Ini kan belum tentu memang berujung dengan kesepakatan, tetapi opsinya menjadi jauh lebih beragam. Dan menurut saya Golkar bisa kemudian menjadi salah satu solidarity maker yang penting dalam jelang pemilu 2024 gitu maksud saya. Kenapa? Karena contoh misalnya dalam konteks proporsional terbuka tertutup kan Golkar memainkan peran penting tuh, ya kan? Dia ambil inisiatif misalnya bersama partai-partai lain. Kemudian ada semacam publisitas politik juga di situ, selain juga membuka ruang-ruang dialog dengan partai-partai lain. Kalau bicara efek domino dengan pencapresan, gaya komunikasi politik teman-teman Golkar menurut saya jauh lebih lentur, jauh lebih fleksibel gitu ya. Dan itu membuka kenyamanan bagi saya, bagi partai-partai lain untuk kemudian membuka ruang komunikasi, begitu. Kalau dilihat dengan kondisi apa yang terjadi saling silaturahmi satu sama lain antara partai satu dengan partai yang lainnya, ini sebetulnya menunjukkan bahwa semuanya ini koalisi-koalisi yang ada ini sangat-sangat solid atau kurang yakin dengan yang mereka bentuk sendiri? Menurut saya dalam konteks strategi dua tahap ya. Tahap pertama adalah tadi membangun kesepahaman soal paket pasangan itu yang kemudian dituntaskan. Jikapun tidak tuntas tentu adalah capresnya terlebih dahulu, kemudian cawapresnya belakangan, injury time begitu ya. Karena ini sekali lagi berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya juga biasanya cawapres kerap kali kemudian disebutkan di akhir. Seperti misalnya Pak Jokowi ya, antara Pak Mahfud dengan akhirnya kemudian jatuh ke Kiai Ma'ruf Amin. Nah kemudian kalau tadi bicara soal level normatif seperti disampaikan oleh Bang Doli ya, itu sebenarnya irisan
besarnya di antara partai-partai kan sebenarnya tidak susah ya. Artinya hampir seluruh partai menurut saya irisan persoalan kebangsaannya, understanding-nya lebih mudah. Tetapi yang sulit itu sebenarnya adalah di level teknis strategi, terutama misalnya bicara soal strategi masing-masing untuk bicara kepentingan kemenangan di pemilu 2024. Tidak heran kalau mendengar narasi tadi Bang Doli bahwa Golkar memang selalu punya peluang untuk menjadi the ruling party begitu ya. Kenapa? Karena tadi membuka ruang jelajah komunikasinya itu luar biasa luas. Tetapi memang juga menjadi catatan bagi Partai Golkar pasca reformasi, memang ada satu problem yang berulang ketika misalnya ruang jelajah komunikasi itu diperluas dan kemudian sangat lentur, juga Golkar di waktu yang bersamaan mengalami masalah dengan misalnya memunculkan figur yang kuat begitu ya. Dan itu terasa kan misalnya di 2019 dan juga terasa di 2014, itu kesulitan untuk kemudian mengkonstruksi figur yang mempunyai magnet elektoral, dan itu akhirnya kemudian membuat posisi Golkar kerap kali mengalami dilema di situ, dan akhirnya kemudian kelenturan komunikasi politik itu membuat Golkar biasanya kemudian akhirnya menjadi penggenap dari skema koalisi yang ada. Nah, itulah yang menurut saya skema-skema itu yang kemudian harus juga dievaluasi oleh Partai Golkar, dan saya yakin sudah dihitung bagaimana strategi untuk kemudian lebih artikulatif ya dalam konteks positioning di 2024 gitu. Baik.